gallery responded positively. Now she opened the program, let us sing Malam made by song leader. Open the number number 35 if stand up please. Our main verse this morning is taken from 3 John 1 verse 2. Beloved, I pray that in every way you may success and prosper, and be in good health just as your soul prosper. In bahasa 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari kita baca ayat bersama-sama dan ulangi setelah saya. 3 John 1 verse 2. Beloved, I pray that in every way you may success and prosper, and be in good health just as your soul prosper. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Let's kneel down and sing to dear Lord.
Our Father in heaven, we praise your name for our blessing so we can gather in this place this morning. God, please bless us our activity with our prayers and from the beginning until the end. Please bless us our pastor so he can deliver the word well. Thank you, God. This is our prayer and hope. In the name of Jesus we pray. Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Now is the opportunity for us to listen to the praise song that will be sung by Guinea and friends. Praise song will be sung by Nisha and friends.
Thank you, dear Shine friends. Now to welcome the Word of God, let us sing the theme song entitled Shine Jesus Shine in Christ Our Leader. Berdoa. Bapa dalam surga Tuhan yang baik, memasuki hari yang keempat di acara Week of Prayer, berdasarkan berkat Tuhan, maka pada hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu, berkat yang Bapa, Tuhan yang kuasa kudus, sehingga kami betul tubuh terkoneksi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar hari ini? Apa kemarin judul pelajaran kita? Hah? Ya, kemarin pelajaran kita diberikan judul jaminan berkat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Tuhan dengan judul hidup sehat dan bahagia. Siapa di sini yang mau hidup sehat dan bahagia? Saya. Kalau kita mau hidup sehat dan bahagia, apa yang harus kita lakukan? Makan makanan sehat. Inilah yang akan kita pelajari. Maka untuk itu saya mengajak adik-adik semua, kita boleh fokus, jangan ketawa-ketawa, kita berdiam diri, kita ikuti acara kebaktian dengan baik, sehingga kita akan apa? Boleh kira-kira demikian? Boleh kira-kira demikian? Oke, mulai sekarang kita kok? Oke, baik. Ada orang bertanya demikian kepada orang-orang yang ada di depannya ketika dia berbicara. Pernahkah Anda mengalami saat-saat mendebarkan seperti berikut? Seperti apa ini? Ketika mendengarkan hasil analisa dokter tentang penyakit Anda, apakah kita sepertinya merasa takut? Apakah pernah kita merasakan seperti jantung kita berdebar? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh saya? Lalu apa yang harus saya lakukan ketika nanti dokter memberitahu sebenarnya apa penyakit saya? Maka sebelum dokter memberitahu hasil daripada penyakit kita setelah dicek dalam tubuh, jantung kita ini sudah apa? Berdebar? Debar. Bukan karena sesuatu hal yang istimewa, tapi oleh karena penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita melihat hasil daripada mungkin ronsen yang terjadi dalam tubuh kita, pemeriksaan laboratorium, maka kita sepertinya jantung ini berdetak dengan kencang. Sebenarnya apa yang ada dalam tubuh saya? Kenapa saya bisa mengalami penyakit yang demikian? Apa yang sedang terjadi? Atau mungkin kita berpikir ketika kita sedang mengalami penyakit, tiba-tiba ini penyakit
penyakit apa ini yang terjadi dalam tubuh saya? Kenapa bisa demikian? Padahal saya hidup sehat, tapi tiba-tiba saya mengalami sakit. Sorry sir, boleh dinyalakan hasilnya sir? Oke baik, kita akan lihat pada saat seseorang masuk ke rumah sakit, ke ruang operasi, maka orang-orang yang di rumah sakit, dokter, semua peralatan yang canggih akan digunakan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh. Penyakit apa yang sedang ada di dalam tubuh kita. Namun terkadang adik-adik, ketika sudah digunakan alat-alat yang canggih untuk mencek kesehatan tubuh kita pada saat operasi sekalipun, terkadang penyakit itu lebih canggih daripada alat-alat yang digunakan untuk mau mengobati kita. Untuk itu seorang pintar mengatakan demikian, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari kita lihat apa prinsip-prinsip kesehatan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab yang menjadi pedoman kehidupan kita dan juga yang menjadi surat cinta Allah kepada kita untuk menjaga tubuh kita hidup dalam keadaan sehat. Maka Yesus mau secara fisik, secara mental, dan secara spiritual kita harus sehat, bisa bergantung satu sama lain, saling membutuhkan, saling mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika kita memiliki kesehatan dalam ketiga hal tersebut. Untuk itu ayat untuk kita 3 Yohanes 1 ayat yang kedua Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini merupakan ajakan yang luar biasa diberikan penulis daripada firman Tuhan ini kepada kita, oleh karena Yesus mau kita hidup dalam apa? Keadaan yang baik dan sehat-sehat. Lalu pertanyaannya, untuk apa Tuhan memberikan prinsip-prinsip kesehatan kepada kita semua? Apakah sangat penting? Apakah ini berguna untuk kita? Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan daripada kita? Itu sebabnya Dia memberikan prinsip-prinsip kesehatan kepada kita. Apa yang terjadi di sini? Ulangan 6 ayat 24 firman Tuhan katakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu pada waktu itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang. Jadi ada pesan yang istimewa yang dituliskan dalam kitab ini. Ketika kita dapat menjaga hidup sehat, Tuhan mau supaya kita hidup bukan hanya di sini, tetapi nanti untuk selama-lamanya. Sebab dikatakan supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Tuhan membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Artinya Tuhan mau kita mempunyai hidup yang kekal. Bukan hanya sementara ketika kita tinggal di dunia, tetapi untuk selama-lamanya. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Tuhan kita sebagai pencipta tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka Tuhan mau kita terhindar dari penyakit. Tuhan mau kita terhindar dari segala penyakit yang ada dalam dunia ini yang sering kita lihat. Nah, mari kita lihat. Ketika kita membeli sebuah barang, mungkin saja kita katakan bisa mobil atau HP atau kendaraan, maka yang ada di sana ketika kita membeli sebuah barang-barang ini, maka akan diberikan apa? Buku manual sebagai bagaimana cara kita merawat mobil ini, bagaimana cara kita pedoman untuk merawat apa? Barang kita ini, bagaimana caranya supaya kita diberikan petunjuk untuk melakukan yang terbaik buat barang yang kita beli. Itulah sebabnya produsen BMW senang sekali karena di sana mereka akan melihat kumpulan-kumpulan cara merawat mobil yang benar. Nah, sekarang kita sebagai manusia, ketika kita diciptakan,
ketika kita hidup sebagai putra-putri Allah, Tuhan memberikan kepada kita yang namanya buku manual. Manual buku untuk menjaga tubuh kita, untuk menjaga kesehatan kita. Apa itu buku manualnya? Itulah pelajaran kita yang pertama adalah Alkitab. Melalui Alkitab, Yesus memberikan kepada kita cara untuk hidup sehat. Bagaimana cara hidup sehat yang diberikan oleh Alkitab kepada kita? Nah, mari kita lihat apa prinsip kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita mengenai makan dan minum, mengenai cara menjaga tubuh kita melalui makan dan minum. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita ini. Baik, teman-teman katakan 1 Korintus 10 ayat 31. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kita makan, ketika kita minum, maka itu semuanya hanya untuk apa? Tuhan. Tuhan mau melalui makan dan minum ini kita lakukan yang terbaik untuk menjaga tubuh. Ketika kita menjaga tubuh, maka tubuh kita itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Itulah sebabnya 1 Korintus 10 ayat 31 katakan di bagian yang terakhir ini, semuanya itu untuk kemuliaan Allah, bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, mari kita lihat seperti apa yang kita katakan untuk menjadi makanan kehidupan kita ketika kita tinggal dalam dunia ini. Maka katakan, Tuhan makan dan minum hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan melarang sesuatu, itu artinya tidak baik bagi kita. Artinya di dalam Alkitab sekalipun Tuhan memberikan kepada kita mana yang boleh kita konsumsi, mana yang boleh kita makan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa itu? Kita lihat. Ada orang menuliskan dalam bukunya seperti berikut. Tidak seorang pun diselamatkan karena makan dan minuman. Namun jika mengabaikan petunjuk kesehatan dari Tuhan, bisa menyebabkan seseorang yang selamat karena akan merusak akal sehatnya dan menyeretnya dalam dosa. Oke? Jadi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, ketika kita mengabaikan atau ketika kita menyebabkan sesuatu hal yang merusak diri kita, maka itu akan benar-benar merusak akal sehat kita. Bukan hanya fisik, bukan hanya kesehatan secara fisik kita, namun kewarasan kita, akal sehat kita, pikiran kita untuk melakukan yang baik sekalipun dikatakan akan menjadi rusak. Semuanya itu akan menyebabkan hidup kita jauh daripada Tuhan. Lalu mari kita lihat ketika Yesus memberikan petunjuk ini kepada kita. Yesus memberikan petunjuk ini dengan baik kepada kita. Melalui makan dan minuman, Yesus memberikan sesuatu hal yang menjadi pedoman kepada kita. Apa makanan sempurna yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa? Kita diajak kepada pelajaran-pelajaran di Perjanjian Lama. Mari kita lihat Alkitab kita dicatat, dibaca. Kejadian 1 ayat 9, Kejadian 3 ayat 18. Firman Tuhan katakan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, maka yang menjadi makanan daripada Adam dan Hawa pada saat itu ialah buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan baru ditambahkan dengan sayuran. Lalu apa makanan yang haram dan yang tidak boleh dimakan yang diciptakan oleh Tuhan, dan pada saat itu Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa untuk mereka tidak boleh konsumsi. Apa itu? Mari kita lihat Ulangan 14 ayat 6. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama biar kita ada di slide. Ulangan 14 ayat 6. Setiap kudakan dekat tempat yang berkuku belah, yaitu yang kuda bersama panjang menjadi dua,
dan yang bernama dia di antara binatang tempat itu boleh kamu makan. Artinya ketika kita makan daging jenis binatang yang berkaki 4, Tuhan memberikan syarat harus kukunya berbelah dua, ya kan? Baru dia harus menolak dia ketika dia tidak makan rumput, tapi ketika dia sudah dibawa ke kandang dia seperti mengunyah. Dia mengunyah, padahal dia tidak sedang memakan apa? Rumput. Lalu inilah yang Tuhan katakan yang boleh dimakan. Bagaimana dengan binatang yang berkaki 4 tapi tidak berkuku belah? Apakah boleh dimakan? Tuhan katakan hewan yang tidak berkuku belah dan tidak bermama biak adalah haram. Artinya tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Kelinci. Dia berkuku belah tapi tidak memang dia tidak mengunyah pada saat dia di kandang. Contohnya babi hutan dan babi dan segala jenisnya. Ketika dia makan, dia hanya makan. Nanti ketika dia selesai makan dia tidur. Dia tidak memang dia tidak mengunyah. Memang benar kakinya berkuku belah, tetapi tidak apa? Memang dia. Tuhan katakan apa? Tidak boleh kamu makan karena apa? Haram. Lalu bagaimana dengan makanan yang ada di dalam air? Mari kita lihat. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Harus bersirip dan bersisik. Ada nggak hewan yang tidak bersisik dan tidak bersirip? Ada. Apa itu? Banyak sekali kita lihat. Lalu bagaimana tanggapan firman Tuhan mengenai makanan ini? Tuhan katakan hewan air yang tidak bersirip dan tidak bersisik adalah artinya tidak boleh dikonsumsi. Karena apa? Tuhan tidak mau kita mengkonsumsi hal yang demikian. Nah, mari kita lihat. Inilah contohnya. Yang berkaki 4, yang tidak boleh dimakan. Dan inilah yang tidak bersih dan tidak bersisi yang tidak boleh kita makan. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis binatang yang bisa terbang? Mari kita lihat Imam 11:13-20. Semua jenis burung pemangsa, burung pemakan bangkai, burung pemakan ikan adalah haram. Kenapa haram? Haram ini sekali lagi tidak boleh dimakan. Imam 11:21-27 Tuhan katakan apa? Hewan merayap dan tidak bertulang belakang adalah haram. Contohnya apa? Kata itu adalah karena tidak bertulang belakang. Tuhan katakan tidak boleh dikonsumsi. Lalu pertanyaannya apakah Tuhan akan menghukum saya jika saya masih suka makan makanan haram? Apakah Tuhan marah? Atau apakah Tuhan benci kepada kita ketika kita masih mengkonsumsi hal-hal yang demikian? Firman Tuhan katakan, dan Tuhan tidak main-main tentang hal ini. Mari kita fokus. Ingat, Tuhan tidak main-main dengan hal ini. Ketika kita masih mengkonsumsi memakan ini, maka firman Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 15-17 firman Tuhan katakan, semua yang makan hewan yang diharamkan Tuhan akan dibinasakan oleh api pada waktu kedatangan Tuhan. Artinya anak-anak Tuhan, putra putri Allah yang masih memakan hewan yang haram yang ditulis di Alkitab, mereka tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa? Karena semua yang makan hewan yang diharamkan Tuhan akan dibinasakan oleh api. Firman Tuhan katakan, semua yang memakan hewan yang diharamkan akan dibakar oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ada orang berkata, ada seperti itu. Itu kan hal sepele. Mana mungkin Tuhan peduli dengan hal ini? Mana mungkin Tuhan
sekejap itu dengan hal ini. Mari kita lihat peristiwa ini. Penurutan kita penting sekali bagi kita. Contohnya apa? Contohnya adalah Adam dan Hawa hanya makan satu jenis buah yang dilarang Tuhan. Hanya satu saja yang dilarang Tuhan. Tapi mereka memakan. Apa efek daripada ketika mereka memakan buah yang satu itu? Hanya itu saja. Maka mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Mata mereka terbuka. Mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus bersusah payah dalam kehidupan. Sampai pada saat ini kita yang menjadi anak-anak daripada nenek moyang kita itu harus merasakan yang namanya apa? Kesusahan. Itulah sebabnya Tuhan katakan penurutan kita penting sekali bagi Tuhan. Contoh yang paling dahsyat dalam peristiwa ini adalah Adam dan Hawa. Tidak menuruti firman Tuhan. Hanya satu saja. Mereka harus apa? Harus diusir dari Taman Eden. Mari kita lihat. Ada orang katakan, bukankah makanan haram halal ini yang orang Yahudi dan sudah berakhir di kayu salib? Ini merupakan pernyataan daripada orang-orang yang menyepelekan apa yang Tuhan firmankan. Ada orang-orang pintar mengatakan itu tidak berlaku lagi. Hukum itu tidak ada lagi. Karena Yesus katakan semuanya sudah halal. Ada orang mengatakan demikian. Itu sudah dipakukan di kayu salib. Namun ada faktanya bukan demikian. Kejadian 3:12 mari kita lihat. Sejak penciptaan, jauh sebelum ada orang Israel yang hidup, hukum haram halal telah diberikan. Artinya sebelum ada suku-suku, sebelum ada orang-orang yang keturunan Israel, Yahudi, Yunani, hukum haram dan halal sudah diberikan oleh Tuhan. Di mana diberikan? Di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Mari kita lihat. Matius 15 ayat 11 dan 15. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini merupakan ayat-ayat yang salah dimengerti oleh banyak orang-orang di sekitar kita. Ini bukan berbicara tentang makanan, tapi ini berbicara tentang adat istiadat orang-orang pada zaman itu. Adat istiadat orang-orang yang tinggal pada saat itu bersama-sama dengan Yesus. Adat-adat daripada mereka. Mari kita lihat. Ingat, ketika Tuhan memberikan hukumnya, maka hukum itu tidak akan pernah berubah sampai nanti kekal selama-lamanya. Namun orang mengubah hukum itu untuk keperluan pribadi. Lalu kita lihat, kalaupun mereka menyatakan itu untuk orang Yahudi, apakah ada perbedaan tubuh orang Yahudi dan orang-orang sekarang ini? Mari kita lihat. Anatomi tubuh orang Yahudi tidak berbeda dengan manusia lainnya. Hukum kesehatan berlaku untuk semua manusia. Tidak ada perbedaan di antara orang Manado dengan orang Batak, orang Papua dengan orang Sunda. Semua anatomi tubuhnya sama. Tidak ada perbedaan yang membuat mereka lebih hebat. Semua sama. Makanya firman Tuhan katakan hukum kesehatan berlaku untuk semua manusia, tidak berbeda. Nah, bagaimana dengan minuman? Pasti adik-adik belum dan tidak akan melakukan ini. Amin. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 1, Amsal 23 31, 1 ayat berikutnya. Apa yang Tuhan katakan melalui ayat ini tentang minuman? Mari kita lihat. Minuman beralkohol merusak pertimbangan atau pikiran manusia. Bagaimana pertimbangan hilang? Pertimbangan hilang itu adalah membuat orang mabuk, tidak memikirkan lagi apa yang akan terjadi berikutnya. Maka mereka ketika pada saat mabuk banyak yang berkelahi, berantem, memecahkan botol dan lain-lain. Itulah pertimbangan yang
hilang, tidak ada lagi kasih ketika seseorang itu mabuk. Nah, ini kepada kita semua adik-adik secara khusus laki-laki, bagaimana dengan rokok atau tembakau? Apa yang kau katakan dengan ini? Apa yang kau katakan mengenai rokok dan tembakau untuk menjaga kesehatan kita? Mari kita lihat 1 Korintus 3:16-17. Nanti kita baca ayatnya. Tapi konsumsi tembakau akan merusak kesehatan dan mencemari tubuh kita, membuat hidup kita menjadi kotor. Roma 6:16. Mari kita lihat Roma 6:16. Firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Nikotin itu adalah bahan penyebab kecanduan. Itulah sebabnya ketika adik-adik ada yang mencoba atau melakukan ini hanya sekali saja, maka berikutnya kita akan melakukannya lagi. Inilah efek daripada apa? Kecanduan merokok. Nikotin itu membawa kita kepada kecanduan, dan kecanduan itu akan menjadi tabiat kita. Lalu bagaimana dengan orang yang merokok ini? Apakah yang terjadi dengan orang yang merokok itu? Tuhan memberikan petunjuk. Kebiasaan merokok adalah sangat jorok. Kebiasaan merokok adalah sangat jorok. Bukan sampai di situ. Kita adik-adik secara khusus laki-laki, ketika kita ada kebiasaan untuk merokok, maka kita akan berusaha untuk mencari uang, meminta uang, menghabiskan uang hanya untuk apa? Kesenangan pribadi. 1 Petrus 2 ayat yang 11. Mari kita lihat. Kebiasaan merokok adalah keinginan daging yang tidak menarik orang kepada Tuhan. Mari kita lihat umur kita. Kemarin kita berbicara umur kita, rest area kita tidak tahu kapan kita akan berhenti. Kita tidak tahu kapan kita akan beristirahat. Kemarin saya katakan ada yang beristirahat pada usia 4 tahun, ada yang beristirahat pada usia 20 tahun, ada yang beristirahat pada usia 20 tahun. Tapi ada yang tidak, yang belum beristirahat pada umur 90 tahun. Namun apa yang Tuhan katakan tentang merokok? Keluaran 20 ayat 13. Merokok itu memperpendek umur. Merokok itu memperpendek umur dan benar-benar merusak hidup kita. Padahal Tuhan tahu kita mempunyai umur yang panjang, oleh karena kita adalah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan memberikan suatu penjelasan kepada kita bagaimana kita harus menjaga tubuh kita, memelihara hidup kita, dan bagaimana caranya kita boleh mempunyai hubungan dengan Dia. Tuhan katakan, miliki sikap hidup yang ceria dan berpikir positif. Tinggalkan yang tidak baik, lakukan yang benar. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmah. Orang yang menurut akan kehendaknya, maka dia akan memperoleh hidup yang sehat, umur yang panjang, dan diberkati masa depannya. Melalui firman Tuhan ini, saya berharap kita semua dapat mengerti bahwa kita putra-putri Allah. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang takut kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Dan mari kita bertenang diri. Baik, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami bersukacita karena melalui peribadatan pada pagi hari itu mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah anak Tuhan yang Tuhan berkati. Namun apa yang boleh kami lakukan Bapa,
Tuhan katakan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjaga kesehatan tubuh, fisik, dan spiritual kami hanya kepada Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, secara khusus adik-adik kami, anak SMP, perjalanan kami masih panjang Tuhan. Kami mau Tuhan menyertai perjalanan kami, sehingga kami Tuhan boleh memegang teguh apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami Tuhan mendapatkan apa yang terbaik yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan itu menjadi karakter kami, kebiasaan kami untuk berdekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang ada dalam ruangan ini, baik ibu guru, anak didik, kami yang melayani Tuhan berkati, sehingga Tuhan kami boleh melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampun dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak. Terima kasih Bapak, dengarkan doa kami, karena kami berdua dalam satu nama yang